untuk terakhir saya harapkan dari Tulungagung Explorer memberikan closing statement. Tepuk tangan untuk Mas Nurajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam yang luar biasa karena talk show di Raja Mulai Tulungagung Explorer sebagai penyelenggara telah terlaksana dan sukses. Yang tadinya kita sempat ketakutan ini akan berjalan atau tidak, karena topik yang kita angkat, kita banyak yang angkat ini sensitif dan berbahaya. Nah, ketika saya membuat topik baca penambang bukti Tulungagung terancam ini, saya hanya berpesan kepada teman-teman yang saya undang, mohon ini jangan di-share ke yang lain, hanya untuk kalangan sendiri, karena ini berbahaya. Dan ternyata dengan adanya Pak Budi dan Pak Agus, ternyata tidak bahaya, Pak. Jadi ini harus dilanjutkan. Jadi kita nanti akan bikin judul yang lebih seru lagi, ya, harus lebih seru, lebih garang gitu, Pak ya. Klopo nom jenenge tekan nek klopo tuwa ge duduhe jangan. Meneliti tentang lingkungan hidup sejak tahun 2009 pada saat saya mulai masuk di beberapa komunitas. Kemudian saya naik ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sempat di Greenpeace, sempat kemudian riset bersama dengan UNHCR dari PBB, bahwa satu hal yang menjadi titik kritis adalah pejabat yang ada di daerah-daerah itu cenderung melanggar yang namanya perda terkait dengan RT/RW-nya sendiri. Artinya yang disampaikan Pak Nur Hasim di awal terkait dengan satu adalah sampah, yang kedua adalah lahan pertanian berkelanjutan. Sebenarnya dalam perda RT/RW-nya itu sudah ada, tapi faktanya adalah yang kita dapatkan adalah semua dilanggar, Pak. Contoh nih, kalau kita ngomong Tulungagung, sebelahnya Gor ke barat, Lor Kidul, Ketan Kulon dan lain sebagainya, itu adalah zonasi pertanian. Tapi faktanya gedung, gudang, tempat hiburan sampai hari ini masih bisa berdiri. Itu sebuah political will yang kemudian jenis dari para pejabat itu nyapa tadi. Itu aturan yang mereka buat sendiri kemudian dilanggar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat hari ini banyak sekali lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi tempat tinggal masyarakat ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, ini Pak Agus yang menjadi tanda kutip atau pertanyaan utama kami adalah bagaimana desain atau master plan yang kemudian jenengan tawarkan sebagai sebagai pendamping jika ada bupati terpilih, karena jenengan adalah master plan tata kelola lingkungan seperti apa yang ingin Anda tawarkan. Itu yang ingin saya tanyakan pertama. Dan selanjutnya sebenarnya kalau mau data, saya tadi klesi ada Mbak Reni dari DLH. Sebenarnya kalau mau data sih tanya Mbak Reni juga lebih valid sebenarnya itu. Monggo Pak Agus bisa ditanggapi dulu. Dan jadi pertanyaannya yang Mas Maliki terkait dengan masalah tanah pertanian yang ini hari fungsiun. Ya. Jadi terkait dengan masalah tanah yang alih fungsi, itu kan jelas ada aturan. Jadi ada aturan antara Pemkab dengan BPN. LP2B, Pak Agus. Mungkin saya kurang begitu paham. Artinya secara singkat-singkatan pun saya Pak terdiri. Artinya kemarin staf-staf saya yang mengurus terkait dengan pengeringan bahasa ini. Atau singkat-singkatannya kalau buatan mencermati suwakai urusannya itu sudah monggo kono kan. Istilahnya populer adalah pengeringan. Siap. Ya, pengeringan juga. Pengeringan. Itu memang ada tahapan-tahapan. Maka dari itu, makanya ini ya, ini ujian, termasuk kades-kades sekabupaten dari pihak Pemkab itu kan tidak ada pencerahan. Jadi terkait permasalahan apapun, ini kades-kades kan ditok nih. Ini mungkin nenek konco kades yang hadir pada malam hari ini, Pak Sudikan, Mas Rudi. Audiens boleh langsung bertanya, angkat tangan kalau ini. Sebab apa? Nuwun sewu. Kalau kita ngomong aturan sudah baku di situ, otomatis kita juga menjalankan tahapan-tahapan. Dan selama ini nuwun sewu,
terkait dengan alih fungsi itu juga kades-kades itu juga tidak pernah konsultasi atau urus. Jadi kalau nanti saya menjadi wakil, minimal juga memberi masukan, memberi pencerahan. Jadi sehingga tidak menjadikan masalah di masyarakat. Dan selama ini kan dipermasalahkan karena tidak jelas kaitannya dengan aturan-aturan itu. Daerah digaya nggak apa-apa seperti itu. Padahal semua aturannya kan ada. Sebenarnya nyun sewu terkait dengan aturan ini semua kan ada toh. Negara kita itu berdiri mengibarkan bendera kan kemarin dulu itu sudah ada aturan atau perundang-undangannya. Jadi saya yakin. Tapi yang selama ini yaitu tadi apa yang disampaikan Pak Nur Hasim, nak cara jadi bupati toh, ada waktu itu tidak ada butuhi, karena wis lugu ribuan medangkreng. Tapi permasalahan-permasalahan keluhan-keluhan mangkirumin dan seperti itu. Maka dari itu kalau saya menjadi wakil daripada bupati dan saya dipercaya, itu mesti saya sampaikan. Dan nuwun sewu, dulu waktu saya RSM belum jadi lurah, saya dengan beraninya mau memberi penyuluhan terkait dengan masalah tanah. Karena apa, dulu desa kami itu bermasalah terkait dengan surat tanah. Saya bukan pejabat, saya bukan aparat, bukan pegawai pertanahan. Bila mana saya itu salah memberi pengertian dan dihukum sampai seperti itu. Jadi sekarang pun saya jadi kades, saya pun juga memberi penjelasan. Dan bila mana saya menjadi wakil bupati, jadi semua juga saya jelaskan sehingga bawahan kami tidak menjadikan sebuah masalah di masyarakat, biar betul-betul Tulungagung itu gemah ripah loginawi semua merasakan kesejahteraan tanpa ada kesenjangan-senjangan masalah hukum. Yang jelas itu. Betul sekali. Kita objektif di dalam. Iya, bahkan anak-anak kayak tadi ikut mengawal teko ya nggak apa-apa. Baik. Dan saya sangat terkait dengan Pemkab Tulungagung itu sangat-sangat apa ya, nuwun sewu, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Nur Halim kemarin terkait dengan pariwisata. Saya pun juga pernah ke pariwisata sana. Sejauh apa ini hari pariwisata Tulungagung? Bahkan saya kemarin pengen invest ke sana, ternyata apa? Jawabannya sangat lembek. Itu bukan kewenangan kami. Karena kepentingan politis gini. Waduh, lagi repot. Jadi di situ apa yang disampaikan NKK tadi, napa nuruti konco-konco karena tadi nulung konco. Nah ini kira coba ngaki kula tentunya berdasarkan kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat. Ayo kita. Siapa Tulungagung kalau panjenengan yang ini hari nuwun sewu. Koboi-koboinya Tulungagung tapi cuma omon-omon. Kemarin Ketua Dewan datang, sejauh mana untuk penyikapan permasalahan ini yang disampaikan oleh komunitas-komunitas dengan relanya tanpa jaluk bayaran. Kami bahkan Saya kira pemaparan permasalahan sudah sangat clear dalam 10 menit pertama dari Pak Agus Jenderal. Pak Agus mencalonkan diri sebagai wakil bupati. iya. Baik, kira-kira bupatinya yang di sebelah itu? Ya, artinya begini, wakil bupati barangkali sejak awal bisa meminta komitmen di awal dengan Bapak Bupati yang mengambil kebijakan. Jadi kalau menjadi wakil bupati, kira-kira kewenangan apa yang diminta dari Pak Bupati untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup dan pertambangan yang amburadul di Tulungagung? Yang jelas saya sebagai calon bila mana menjadi wakilnya, otomatis kita bukan pemegang kebijakan, dan apapun masalahnya yang ada di Tulungagung, kalau kita tema pada hari ini yang jelas lingkungan hidup, ya kita sampaikan, artinya kita turun ke bawah, betul apa yang menjadikan masalah di bawah itu apa. Kalau saya seperti itu pasti, jadi misalnya saya pasti turun ke bawah
toh kaitannya misalkan betul-betul jadi dan bupati saya kasih tahu, saya derajat ke bawah ke sini ada permasalahan seperti ini, angel-angel tak demo konco-konco. Lagi apa? Lek misalkan nuwun sewu gitu, cara jadi wakil bupati sejak kan jadi ban serep. Ya kita tidak terima atau jadi ban serep. Kita melihat betul adanya masyarakat Tulungagung itu kayak apa. Sebab nuwun sewu, artinya saya menjadi kaget itu karena kemarin juga sebuah kepedulian kepada masyarakat. Dan ini hari pun dengan harapan peduli saya itu lebih luas. Bahkan kemarin warga Pelosok Kandang itu ngosek sedelu teh kaya soal magang bupati kan seperti itu. Mbok ojo dhisik loh, kita beri pengertian. Baik. Aku magang bupati atau magang kepala desa itu bukan sebuah ambisi, tapi sebuah peduli yang lebih luas. Kalau kita sebagai kepala desa, otomatis permasalahan-permasalahan yang ada di desa kami dengan kebijakan tanda tangan kami kan selesai. Alhamdulillah warga Pelosok Kandang juga banyak, termasuk Pak Harun, Pak Rudi, dan itu bisa dicek di Pelosok Kandang. Oh, ada warga Pelosok Kandang di sini, Pak Harun. Oh, Bahkan makanya juga saya kritisi tadi. Sebagai komunitas begitu ada pejabat, ojo jadi kodawo, yo wani yo kan seperti itu. baik. Jadi kalau nanti saya menjadi wakil bupati, otomatis karena bukan pemegang kebijakan, kita turun ke bawah, dresser mencari apa toh masalahnya Tulungagung, apa toh masalahnya masyarakat Tulungagung. Jadi kita komplek. Kalau kita menjadi pejabat, otomatis kita lebih luas. Kalau sekarang saya sedesa, berarti kalau nanti saya kan sekabupaten. Dengan harapan apa toh? Mengurip sing digoleki apa kan seperti itu. Kalau kita baik, kalau kita betul-betul mengusahakan keluh kesah daripada masyarakat, damai itu juga balik kepada diri kita dan keluarga kita. Artinya semua insya Allah pasti berkah barokah. Ya nek sing tekokno lho, jangan kecak ngopi ae. Boleh nih langsung bertanya berarti. Iya, monggo. Bagus bersedia. Silakan. Ada yang bertanya langsung? Atau panelis barangkali? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Maliki. Matur suwun Pak Diri yang kula hormati Pak Agus Hendra, Pak Budi Setiadi. Sepertinya perdiskusian pada malam hari ini cukup menarik karena memang visi dan misi, kemudian pola pikir dan strategi yang akan dijalankan dalam melakukan proses pemerintahan ke depan sudah bisa kita terima sedikit gambarannya yang dapat saya amati dari kedua pemateri. Ini Pak Agus, yang menjadi tanda kutip atau pertanyaan utama kami adalah bagaimana desain atau master plan yang kemudian jenengan tawarkan sebagai apa ini ban serep ya atau cahapo ya Mas, sebagai pendamping jika ada bupati terpilih karena jenengan adalah wakil bupati, master plan tata kelola lingkungan seperti apa yang ingin Anda tawarkan? Itu yang ingin saya tanyakan pertama. Monggo Pak Agus bisa ditanggapi dulu dari. Oke, jadi pertanyaannya yang Mas Maliki terkait dengan masalah tanah pertanian yang ini hari fungsiun. Ya. Jadi terkait dengan masalah tanah yang alih fungsi, itu kan jelas ada aturan. Jadi ada aturan antara Pemkab dengan BPN. LP2B, Pak Agus. Mungkin saya kurang begitu paham. Artinya secara singkat-singkatan saya Pak Diri, artinya kemarin staf-staf saya yang mengurus terkait dengan pengeringan bahasa ini. Terus singkat-singkatannya kalau boten mencermati suwake urusane sudah monggo ngono kan dan Istilah yang populer adalah pengeringan. siap Ya, iya. pengeringan Iya, sawah. pengeringan. Itu memang ada tahapan-tahapan. Maka dari itu makanya ini hari Nujen termasuk kades-kades sekabupaten dari pihak Pemkab itu kan tidak ada pencerahan. Jadi terkait permasalahan apapun, ini kades-kades kan ditok nih. Ini mungkin nenek konco kades yang hadir pada malam hari ini
Pak Sudikan, Mas Rudi. Audiens boleh langsung bertanya angkat tangan kalau ini. Sebab apa? Nuwun sewu. Kalau kita ngomong aturan sudah baku di situ, otomatis kita juga menjalankan tahapan-tahapan. Dan selama ini nuwun sewu terkait dengan alih fungsi itu juga kades-kades itu juga nggak pernah konsultasi atau urus. Jadi kalau nanti saya menjadi wakil minimal juga memberi masukan, memberi pencerahan. Jadi sehingga tidak menjadikan masalah di masyarakat. Dan selama ini kan dipermasalahkan karena tidak jelas kaitannya dengan aturan-aturan itu. Karena digaya nggak apa-apa seperti itu. Padahal semua aturannya kan ada. Sebenarnya nyun sewu terkait dengan aturan ini semua kan ada toh. Negara kita itu berdiri mengibarkan bendera kan kemarin dulu itu sudah ada aturan atau perundang-undangannya. Jadi saya yakin. Tapi yang selama ini yaitu tadi apa yang disampaikan Pak Nur Hasim, nak cara jadi bupati toh, seperti itu tidak ada butuhi, karena wis lugu dari dhuwur medangkreng. Tapi permasalahan keluhan mangke rumiyin kan seperti itu. Maka dari itu kalau saya menjadi wakil daripada bupati dan saya dipercaya, itu mesti saya sampaikan. Dan nuwun sewu, dulu waktu saya LSM belum jadi lurah, saya dengan beraninya mau memberi penyuluhan terkait dengan masalah tanah. Karena apa, dulu desa kami itu bermasalah terkait dengan surat tanah. Saya bukan pejabat, saya bukan aparat, bukan pegawai pertanahan. Bila mana saya itu salah memberi pengertian dan dihukum sampai seperti itu. Jadi sekarang itu saya jadi kades, saya pun juga memberi penjelasan. Dan bila mana saya menjadi wakil bupati, jadi semua juga saya jelaskan sehingga bawahan kami tidak menjadikan sebuah masalah di masyarakat, biar betul-betul Tulungagung itu gemah ripah wajinawi semua merasakan kesejahteraan tanpa ada kesenjangan-senjangan masalah hukum. Yang jelas itu terkait dengan masalah alih fungsi, Mas Maliki. Terus, Nah, bagaimana konsep dengan terkait dengan persampahan? ini hari yang jelas Rojewu untuk desa kami, karena kita juga mau melangkah yang lebih artinya modern atau lebih baik untuk pengelolaan sampah. Kita ini hari cuma manut dengan dinas. Tapi yang jelas bila mana nanti saya menjadi wakil bupati, saya yakin, seyakin-yakinnya bila mana kita mau bergerak untuk yang lebih baik, mesti ada jalan keluar. Terima kasih.